Menara Saidah dan Stasiun Manggarai. Kesamaan apa yang dimiliki oleh dua tempat ini? Saksikan terus di Tusi Story. Tusi. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Story yang akan aku ceritakan kali ini adalah mengenai tempat-tempat horor di Jakarta. Mungkin dari kalian udah pada tahu tempat-tempat yang akan aku ceritain kali ini, yaitu Menara Saidah dan juga Stasiun Manggarai. Nah, siapa nih dari kalian yang angker alias anak kereta dan suka naik kereta dari Stasiun Manggarai? Kayaknya kalian harus tahu nih cerita-cerita tentang Stasiun Manggarai. Nah, daripada penasaran, mendingan langsung aja kita mulai ceritanya. Tapi, aku mau ngingetin untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya, biar kalian tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Tempat horor pertama di Jakarta yang akan aku ceritakan kali ini adalah Menara Saidah. Menara Saidah adalah sebuah gedung perkantoran yang berlokasi di Jalan MT Haryono, Jakarta, dan lokasinya ini sangat dekat dengan Stasiun Cawang. Nah, kalau kalian pernah melintas di MT Haryono, pasti kalian tahu banget yang namanya Menara Saidah ini. Menara Saidah adalah sebuah gedung yang sudah lama kosong dan kalau dilihat dari luar, emang kelihatan kayak gedung yang kurang terawat, banyak kaca pecah, kondisi gedung yang selalu gelap. Ya pokoknya udah berasa lah gitu bau-bau mistisnya. Jadi sejarahnya, Menara Saidah ini dibangun pada tahun 1995 sampai 1998 oleh PT Hutama Karya. Dan nama dari Menara Saidah ini diambil dari pemiliknya yang bernama Saidah Abu Bakar Ibrahim. Gedung yang berlokasi di Cawang ini memiliki 28 lantai, dan kalau dilihat dari luar, konstruksi gedung dan juga hiasan-hiasan dari gedung ini itu menggambarkan gaya Romawi dengan patung-patung yang benar-benar diimpor langsung dari Italia. Nah, tapi sayangnya di tahun 2007 gedung ini resmi ditutup setelah satu persatu tenan yang menyewa kantor tersebut memutuskan untuk keluar dari gedung itu. Dari isu yang beredar, semua tenan keluar dari gedung tersebut dikarenakan konstruksi gedung yang katanya miring. Tapi ada juga yang mengatakan kalau gedung ini akhirnya kosong karena banyak hal mistis yang terjadi. Hal mistis apa yang terjadi di sana? Jadi, usut punya usut, katanya Menara Saidah ini dibangun di atas kuburan. Dan waktu lagi pembangunan, banyak mayat-mayat dari kuburan di situ yang gak diambil. Dan karena itu, ada juga yang mengatakan kalau Menara Saidah ini merupakan kerajaan jin. Bahkan setelah beroperasi, Menara Saidah ini memiliki lift yang jalannya sangat lambat. Dan itu juga dikarenakan oleh hal mistis yang ada di lift tersebut. Dan yang paling terkenal adalah penunggu dari Menara Saidah ini, yaitu hantu wanita berbaju merah yang katanya suka usil. Jadi karena cerita kehororan dari Menara Saidah ini udah terkenal banget, jadi ada beberapa orang yang nekat melakukan uji nyali di tempat itu. Jadi ceritanya ada serombongan anak muda yang ingin melakukan uji nyali waktu mereka nih lagi nongkrong deket Menara Saidah. Kayak tiba-tiba aja salah satu dari anggotanya tuh ngajakin kayak, bro, mendingan kita uji nyali aja bro ke Menara Saidah gitu. Dan ternyata kenapa mereka ini menyetujui temennya yang satu itu ngajakin ke Menara Saidah? Karena rata-rata dari mereka ini memiliki indera keenam atau indigo. Jadi mereka kayak berani kali ya untuk melakukan uji nyali karena mereka udah biasa ngeliat yang kayak gitu-gitu dan mau membuktikan apakah benar di Menara Saidah ini benar-benar berpenghuni dan merupakan kerajaan jin. Udah kan nih, mereka akhirnya jalan ke Menara Saidah dan akhirnya sampai di depan gerbangnya. Nah, baru sampai gerbang aja mereka udah disambut sama penghuninya Menara Saidah. Katanya, udah merinding aku. Di depan gerbang ini banyak yang terbang. Nah, apa coba kira-kira? Kelelawar, burung. Ya sesuatu yang terbang mengerikan dan jumlahnya banyak, dan cuma rombongan itu yang rata-rata memiliki indera keenam yang bisa ngeliat.
Terus karena mereka melihat kalau gerbang ini nggak ada yang jaga, walaupun ada yang terbang-terbang di atasnya, mereka memutuskan untuk masuk ke gedung tersebut. Udah kan nih dari gerbang mereka jalan sampai ke lobi, tapi mereka berhenti, gak jadi masuk ke gedung Saidah. Kenapa? Karena katanya mereka gak kuat ngelihat apa yang ada di dalamnya. Kayak mereka tuh langsung memutuskan untuk berhenti karena katanya mereka ngelihat ada banyak banget yang ada di lobi dan juga yang ada di lantai dasar. Mereka kan gak cuma sendiri, tapi kayak ada beberapa orang dan beberapa orang itu juga memiliki indera keenam. Tapi dari orang-orang itu pun gak ada yang berani untuk masuk membuktikan dan ngelihat apa yang ada di sana gitu. Mereka tuh langsung kayak takut dan memutuskan untuk gak jadi masuk. Terus mereka juga bilang kalau memang di Menara Saidah ini setiap lantai itu ada penghuninya. Yang jelas penghuninya ini bukan berasal dari dunia kita. Udah kan, karena mereka nggak jadi masuk ke gedung Menara Saidah, akhirnya mereka nih memutuskan untuk jalan mendekat ke basement. Waktu mereka itu udah hampir dekat sama basement, mereka ini semua mencium bau amis darah. Dan waktu sampai ke pintu basement, lagi-lagi mereka nggak kuat masuk ke basement. Karena di basement ini penghuninya jumlahnya lebih banyak daripada yang ada di depan, di lobi, dan juga di dalam lantai dasar. Udah, jadi kayak kelompok uji nyali ini, nyalinya cuma sampai di lobi depan, dan mereka aja udah bilang nggak kuat gitu. Dan satu lagi dari rombongan ini, mereka mengatakan kalau di atas tulisan Menara Saidah ada kelelawar besar yang bertengger di sana. Dan wujudnya itu bukan kelelawar doang, jadi kayak kelelawar campur manusia. Dan mereka ini mengatakan kalau kelelawar tersebut adalah penjaga dari Menara Saidah. Dan kalau kelelawar ini kena sinar bulan, katanya dia bisa hidup dan usil sama kendaraan-kendaraan yang lewat di depan Menara Saidah. Nah, cerita lainnya ini bukan orang yang uji nyali, tapi dia berhasil masuk sampai ke basement 2. Jadi mereka tuh lagi liputan acara TV dan mereka mau meliput Menara Saidah. Nah, waktu mereka sampai di Menara Saidah, kondisinya masih siang dan mereka memutuskan untuk ke basement setelah mereka melihat beberapa lantai di Menara Saidah. Nah, orang yang liput ini ada dua. Satu nih orang biasa, satunya ini orang yang indigo juga. Nah, waktu mereka sampai ke basement 1, dua orang ini tidak merasakan ada hal-hal mistis. Karena di basement 1 itu banyak orang yang nongkrong, kayak anak-anak muda lagi nongkrong aja gitu di tempat gelap. Ya tapi nongkrongnya nggak tahu ya mereka ngapain. Terus karena mereka nggak merasakan hal-hal mistis di basement 1, akhirnya mereka melanjutkan ke basement 2. Nah, di basement 2 ini mereka baru deh merasakan yang namanya pengap, terus udaranya juga tipis, dan mereka juga mencium bau amis darah. Dan katanya basement 2 ini adalah sarangnya atau kerajaan jin dari Menara Saidah. Dan mereka juga merasakan kalau basement 2 ini rame banget, padahal saat itu keadaan tuh sangat kosong dan gelap gulita. Terus dari orang yang indigo ini, dia mengatakan kalau di basement itu emang rame, tapi bukan rame orang-orang biasa kayak orang-orang normal kita manusia gitu. Tapi ya rame hal-hal mistis yang gak bisa kita lihat. Terus di basement 2 ini, kedua orang tersebut ngeliat ada toilet dan juga pintu lift yang terbuka. Nah, dari toilet itu, si orang indigo ini mengatakan kalau di tiap bilik-bilik toilet ada nenek-nenek dan juga Miss K yang jaga di balik pintu. Swear aku merinding. Dan si orang yang gak indigo ini ngeliat kalau di pintu lift itu ada rantai lift yang mengayun tapi teratur gitu kayak Nah, kata orang indigo ini, emang di rantai lift itu ada yang lagi ngayun, yaitu jin besar penunggu lift. Sebelum Menara Saidah ini berhenti beroperasi, ada juga kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh orang-orang yang bekerja di Menara Saidah. Nah, jadi ada seorang satpam yang lagi shift malam. Nah, waktu lagi malam-malam nih, ada seorang wanita pakai baju merah
Dia minta dianterin ke lantai 14. Katanya mau nengok adeknya. Jadi adeknya ceritanya lagi kerja di lantai 14. Nah udah kan, jadi si satpam dan wanita baju merah ini menuju lantai 14 naik lift. Gak lama, waktu mau sampai ke lantai 14, satpam ini baru nyadar. Tiba-tiba dia merasa kalau dirinya ini sendirian di dalam lift. Bener dong, dia nengok ke tempat cewek baju merah ini berdiri. Dan di situ cewek baju merah ini udah nggak ada, kayak ngilang tiba-tiba. Terus satpam ini langsung pingsan dong. Dan satpam ini ditemuin sama temennya di lantai dasar dengan keadaan pingsan. Nah ternyata cewek baju merah yang ditolongin sama si satpam ini untuk naik ke lantai 14 adalah si penghuni Menara Saida, yaitu si Miss K berbaju merah. Dan katanya emang bener, penjaga dari pintu Menara Saida ini adalah 4 Miss K berbaju merah yang sudah tua. Nah pertanyaan besarnya, kalau emang gedung ini miring atau gedung ini memang adalah kerajaan jin, kenapa Menara Saida ini tidak pernah dirobohkan sampai dengan sekarang? Karena kan gak kepake, gak ada orang di sana, dan daripada jadi kerajaan gitu, kenapa gak dirobohin aja? Coba menurut kalian gimana? Komen di bawah. Lanjut ke tempat horor kedua di Jakarta, yaitu Stasiun Manggarai. Stasiun Manggarai adalah salah satu stasiun tertua yang ada di Jakarta, dibangun tahun 1914 sampai dengan 1918 dan merupakan salah satu stasiun besar yang ada di Jakarta. Nah, yang anak-anak kereta pasti tahu nih kalau di Stasiun Manggarai kita bisa naik kereta ke Bogor, Jakarta, Jatinegara, Bekasi, dan juga Cikarang. Dan jalur kereta di Stasiun Manggarai ini ada banyak guys, ada 9. Terus kereta yang datang ke Stasiun Manggarai ini nggak cuman kereta komuter lain aja, tapi ada kereta bandara dan juga kereta tujuan luar kota. Di Stasiun Manggarai juga ada gudang dari kereta-kereta yang udah nggak kepakai. Jadi ini adalah tempat dari bangkai-bangkai kereta atau kuburan dari gerbong dan lokomotif yang rusak karena kecelakaan. Nah bahkan kereta api bekas tragedi Bintaro tahun 1987 disimpan di Stasiun Manggarai. Karena banyaknya bangkai kereta dan juga gudang kereta yang tidak terawat, aroma mistis di Stasiun Manggarai pun tercium dan katanya banyak penghuni-penghuni dari Stasiun Manggarai yang suka memunculkan diri. Nah, dari gudang kereta Stasiun Manggarai ini, banyak yang suka mendengar ada suara teriakan dan suara rintihan orang yang minta tolong. Siapa yang suka ke Stasiun Manggarai? Dan yang gak kalah serem adalah cerita-cerita kereta hantu Stasiun Manggarai. Jadi ada cerita kereta hantu yang emang sempat booming di tahun 2000-an. Dan ini aku ngerasain sendiri, maksudnya kayak aku mendengar sendiri nih cerita dan banyak orang yang menyaksikan kereta hantu tersebut. Nah, salah satu saksi mata yang melihat adanya kereta hantu ini adalah Pak Trisno yang merupakan penjaga palang perlintasan Bukit Duri. Jadi ceritanya Pak Trisno ini lagi jaga malam. Nah, waktu lagi jaga malam ini, Pak Trisno kaget karena tiba-tiba sirine perlintasan bunyi ting tung ting tung. Tandanya kereta mau lewat. Tapi yang aneh dan yang bikin kaget Pak Trisno adalah saat itu jam masih menunjukkan pukul 4 subuh. Sedangkan jadwal operasi kereta pertama adalah pukul 5 subuh. Dengan masih terheran-heran, tiba-tiba ada rangkaian kereta sebanyak 4 gerbong melintas dari arah Bogor ke arah Jakarta dengan kecepatan 60-80 km per jam. Kayak 60-80 km itu adalah kecepatan normal kereta, dan itu sangat mengherankan karena setelah dilihat-lihat kereta ini nggak ada masinisnya dan gerbong kereta ini gelap gulita dari lokomotif sampai gerbong terakhir itu gelap gulita dan nggak ada penghuninya. Sama sekali nggak ada cahaya dari dalam kereta. Cahaya depan kereta aja tuh nggak ada gitu. Jadi bener-bener gelap ini kereta. Dan kereta ini berhenti di Stasiun Manggarai, tepatnya sebelum naik
ke stasiun Cikini. Dan saksi mata ini sebenarnya bukan cuma Patrisno gitu. Banyak orang-orang yang ngeliat kalau kereta ini jalan sendiri dari Bogor sampai dengan Manggarai. Makanya berita ini sangat heboh pada saat itu. Aku pun juga sempet kaget gitu waktu lagi denger ceritanya. Tapi kayak ya mau nggak percaya juga enggak, karena emang banyak yang ngeliat dan itu memang benar-benar terjadi, guys. Nah, jadi emang banyak banget orang-orang yang heran kenapa kereta ini bisa jalan sendiri. Ada yang mengatakan kalau dari Bogor itu emang kondisinya ke Jakarta adalah turunan. Jadi bisa aja kereta ini remnya copot sendiri, terus jalan aja gitu ke stasiun Manggarai. Terus dia jalan sendiri gitu. Nah, ada lagi cerita kereta hantu yang menurut aku ini lebih seram, yang dialami oleh seorang anak muda. Kita sebut saja dengan nama Bayu. Jadi ceritanya si Bayu ini baru pulang dari Jogja dan tujuan dia adalah ke Jatinegara. Tapi entah kenapa dia tuh kayak ketiduran gitu dan akhirnya kebawa sampai ke Manggarai. Nah, di Manggarai akhirnya dia turun dan setelah ngelihat jam 2:30 pagi, dia memutuskan untuk nunggu di situ sampai jam 6 untuk kemudian melanjutkan perjalanannya ke Depok. Gak lama dari dia memutuskan untuk tidur di situ, dia ngeliat ada kereta 6 gerbong yang melintas di peron 1 dan berhenti di stasiun Manggarai. Nah, waktu kereta ini berhenti, dia ngeliat ada 2 orang cewek yang naik ke kereta itu, tapi naiknya dari gerbong 3. Sedangkan dia di depannya ini adalah gerbong 5, dan karena penasaran sama 2 cewek itu, akhirnya dia memutuskan untuk naik kereta yang sama. Nah, waktu lagi di gerbong 5, dia mengatakan kalau gerbong itu sangat bau dan baunya itu busuk seperti kotoran hewan. Dan yang lebih mengherankan, di gerbong ini banyak penumpang yang cacat fisik, yang kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, dan itu kondisinya sangat bau. Karena dia memutuskan untuk nyamperin kedua cewek ini di gerbong 3, akhirnya dia terus jalan ke gerbong 4. Nah, di gerbong 4 ini dia mendeskripsikan isinya beda lagi. Dan penumpang dari gerbong 4 ini banyak yang memakai baju-baju ala zaman dulu, bahkan ada beberapa yang menggunakan pakaian perang, dan yang mengherankan lagi ada noni-noni Belanda. Terus bau dari gerbong 4 ini adalah seperti melati dan juga mawar. Udah kan, dia makin heran nih sama kereta itu, tapi dia tetap lanjut jalan ke gerbong 3. Nah, waktu dia sampai di gerbong 3, makin heran lagi dia. Penumpang-penumpang yang di gerbong 3 ini semuanya pakai baju putih, mukanya pucet. Udah kan, akhirnya dia ketemulah sama si 2 orang cewek ini. Yang dia herannya, 2 orang cewek ini nggak ada yang duduk. Mereka ini berdua berdiri di dekat pintu. Ditanya dong sama si Bayu, "Mbak, kenapa kok nggak duduk?" Kata cewek yang satu, "Nggak, udah penuh mas." Terus dia heran kayak, "Lah, penuh dari mana? Orang ini bangku banyak yang kosong." Dan karena ucapan dari mbak ini, dia merasa makin aneh dan ini tuh makin ganjil gitu. Apalagi waktu dia ngeliat ke muka cewek yang kedua. Mukanya ini udah super pucet, makin panik dong dia. Dan waktu kereta itu berhenti di stasiun berikutnya, si Bayu ngajakin kedua cewek ini untuk turun. Nah, akhirnya mereka pun turun di stasiun UI. Tapi stasiun UI itu jam 2:30 pagi itu juga gelap banget, nggak tahu lah kenapa mereka berhenti di stasiun UI. Nah, waktu mereka turun, 3 orang ini sama-sama cerita, sama-sama kayak tukeran cerita gitu pengalaman di kereta tadi. Jadi kedua cewek ini emang ngeliat penumpang-penumpang di kereta tadi, tepatnya di gerbong 3, mukanya semua pada pucat dan semuanya pakai baju warna putih. Dan kenapa cewek kedua ini mukanya super pucat? Karena waktu lagi di kereta tadi, dia dipeluk-peluk sama makhluk yang mukanya nggak jelas, dan itu nggak cuma satu, tapi kayak ada beberapa makhluk yang lagi meluk-meluk dia. Sumpah aku merinding. Ngeri coy. Terus nih, yang lebih menyeramkan lagi, gak lama dari mereka turun, ada kereta yang melintas di depan mereka, arahnya dari Bogor ke Jakarta. Melintas sangat cepat, abis itu ada suara cewek merintih ketawa gitu. Anjir, ngeri banget coy. Ngeri, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ceritanya emang agak nggak jelas. Kayak ngapain 2 orang cewek jam 2:30 pagi di stasiun kereta Manggarai, terus dia naik kereta. Kalau emang si Bayu dan kedua cewek ini benar-benar mengalami hal tersebut, itu benar-benar gila sih menurut aku. Kayak
Oke, itulah tadi cerita tempat horor di Jakarta, yaitu Menara Saida dan juga Stasiun Manggarai. Gimana menurut kalian? Apa kalian punya pengalaman serupa yang terjadi di tempat yang sama? Kalau emang ada, coba ceritain di komen biar aku dan netizen-netizen yang lain tahu ceritanya. Sebenarnya masih banyak banget nih tempat-tempat horor yang ada di Jakarta. Jadi kalau kalian mau tahu cerita-cerita lainnya, langsung aja komen di bawah ini untuk part keduanya. Oke, segitu dulu Tusi Story kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian mau request untuk next Tusi Story, boleh banget langsung aja komen di bawah ini. Nah, kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye!